Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Yohanes Pembaptis, Engkau jadikan perintis jalan untuk kelahiran dan kematian putramu. Bantulah kami agar kami dengan tekun berjuang untuk mewartakan Injilmu, sebagaimana Dia yang telah gugur sebagai martir kebenaran dan keadilan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripada aku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja.
Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Maka murid-murid Yohanes mendengar hal itu. Mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini gereja memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Ia adalah seorang utusan Allah yang menyiapkan jalan bagi juru selamat Yesus Kristus. Dia tidak hanya menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, tetapi juga memberitakan kabar gembira, yaitu suara kebenaran. Wafatnya yang tragis, sebagaimana kita baca dalam Injil hari ini, juga tidak lepas dari keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran terkait Herodes yang memperistri Herodias, istri saudaranya Filipus, secara tidak sah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai seorang pembawa pemberita kebenaran, sedikit pun Yohanes Pembaptis tidak takut untuk menentang berbagai ketidakbenaran yang ada dalam masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh Raja Herodes. Atas keberaniannya untuk menentang segala yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka ia rela mati dengan kepalanya dipenggal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yohanes Pembaptis hanya ada satu pilihan, yaitu lebih baik mati demi untuk menegakkan, mewartakan kebenaran, daripada berkompromi dengan ketidakbenaran, dengan kelaliman, dengan kerakusan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang ada pada waktu itu. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun diajak untuk seperti Yohanes Pembaptis, yaitu berani menyuarakan kebenaran di lingkungan hidup kita. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, maka kita harus siap untuk menerima segala risiko, karena suara kebenaran itu belum tentu dapat diterima oleh semua orang. Mereka yang hidupnya terusik karena kebenaran yang kita suarakan akan memusuhi kita. Meskipun begitu, kita tidak boleh mundur, karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus oleh Allah. Suara kebenaran bisa kita ungkapkan juga dengan tindakan dan hidup kita yang benar. Di zaman yang terus berkembang cepat seperti sekarang ini, suara kenabian harus tetap lantang dipendengarkan agar kehidupan kita tetap baik dan bermartabat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang berani juga untuk bersuara yang selalu tekun, tiada henti menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran dalam hidup kita? Beranikah kita sebagai murid-murid Yesus berdiri di barisan paling depan, menentang segala bentuk ketidakadilan, menentang segala kejahatan, menentang segala yang mengorbankan sesama manusia demi ambisi-ambisi pribadi yang tidak direstui oleh Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
sebagai murid-murid Yesus, mari kita berlangkah maju bersama. Hayatilah semangat pengorbanan Yohanes Pembaptis yang lebih baik memilih mati demi kebenaran daripada berkompromi dengan kejahatan. Mari kita terus bersuara lantang menentang ketidakadilan, menentang kejahatan, menentang kelaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan takut, tapi kita harus sungguh siap untuk selalu berdiri di barisan paling depan untuk menentang segala yang tidak sesuai dengan kebenaran dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.